Mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, di Istana Bogor, Jawa Barat. Disampaikan Bapak Presiden bahwa ekonomi Indonesia relatif sedang baik, dan di mana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, Indonesia ekonomi dibanding negara lain, kita punya debt to GDP ratio 42%. Beberapa negara itu mencapai 100%. Direktur Pelaksana IMF juga berharap agar Indonesia bisa berperan banyak melalui presidensi G20, khususnya untuk penanganan konflik Rusia-Ukraina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi ludes terbakar di tol Pejagaan Pemalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beruntung awak bus dan 34 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Bus Rosalia Indah tujuan Jakarta Solo terbakar di kilometer 272 ruas tol Pejagaan Pemalang, tepatnya di Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukutiri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu dini hari. Kejadian bermula saat bus yang sedang melaju muncul percikan api dan kepulan asap di bagian mesin. Pengemudi bus langsung menepikan kendaraan setelah ada pengendara lain yang memberitahukan bagian mesin bus terbakar. Beruntung awak bus dan 34 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 orang petugas damkar dari Pemkab Brebes membantu pemadaman api. Kita lakukan pemadaman dan pendinginan. Informasi yang kita terima itu akibat dari permasalahan arus di mesin mobil. Sementara penumpang telah dialihkan ke bus lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di dalam mesin bus. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah ruko berlantai 3 di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Ada yang motor nggak? Bisa nyemprot nih bang? Bisa nyemprot kayak ini? Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat dari dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Utama Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Api muncul dari bagian dalam ruangan lantai 1 hingga merambat ke bagian ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Jakarta Barat yang tiba langsung memadamkan api dengan mengerahkan 10 unit pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Langsung ketemu ke PKP, ternyata yang terbakar ruko di bawah usaha di lantai 23, ternyata kamar-kamar kos-kosan. Sumber api itu dari mana, Dan? Setelah kita nyampe TKP, kita observasi ternyata api dari kamar lantai bawah. Api berhasil dipadamkan selama kurang dari 1 jam dan akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang sopir angkot di Langkat, Sumatera Utara nyaris babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Tersangka ditangkap setelah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang penumpang. Seorang pria warga Kecamatan Gebang, Langkat, Sumatera Utara menjadi bulan-bulanan warga. Tersangka diketahui seorang sopir angkot yang ketahuan akan meruda paksa korbannya di dalam angkot. Pelaku diamankan warga Kecamatan Berandan setelah korban berteriak meminta tolong. Beruntung Satreskrim Polres Langkat yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Setelah ngecek kapnya masih mobil terbuka, si tersangka ini ke sebelah kiri korban membuka pintu, langsung memaksa korban, langsung ditarik, dijatuhkan di rumput-rumput. Disitulah baru si tersangka udah memiliki niat untuk mau memperkosa si korban. Kepada petugas, tersangka mengaku hilaf saat melakukan tindakan terhadap korbannya. Tersangka akan dijerat pasal 265 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 orang warga di Cirebon, Jawa Barat tewas tercebur sumur.
Diduga keduanya tewas setelah menghirup gas beracun di dalam sumur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Petugas gabungan terdiri dari Damkar, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Cirebon mengevakuasi 2 orang warga yang tercebur sumur sedalam 25 meter di Desa Cirebon, Girang, Cirebon, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan blok katrol dari atas sumur. Untuk menarik korban, petugas terlebih dahulu turun ke dasar sumur untuk mengikat tubuh korban. Satu persatu korban berhasil ditarik ke permukaan. Kecilnya lubang sumur membuat evakuasi sempat alami sedikit kendala. Kedua korban sudah dievakuasi ya. Tadi untuk kesulitannya tadi satu ada diduga ada gas beracun. Yang kedua itu ada tonjolan batu. Jadi itu sangat menyulitkan untuk proses evakuasi untuk mengangkatkan korban. Tukang kuras sumur. Itu kejadian jam berapa Pak jebur itu Pak? Ya itu sih selesai ya, kejadian jatuhnya sih jam 4 lebih ya. Jam 4 sore. Ini masih selesai. Jam 4 jam 5-an lah gitu. Peristiwa kedua korban tercebur sumur berawal saat korban bersama anaknya hendak membersihkan sumur. Namun naas tubuh korban terjatuh ke dasar sumur. Korban lainnya ingin menolong ikut terjatuh. Evakuasi berjalan selama 3 jam dan jasad korban langsung dibawa ke rumah korban untuk dimakamkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus pencabulan sekaligus anak Kiai Ponpes Jombang Beci hari ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Persidangan dilaksanakan secara tertutup. Polda Jawa Timur menyiapkan ratusan personil polisi dan juga 2 kompi personil BRIMOB. Sidang digelar secara tertutup ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa Beci merupakan tersangka pencabulan santriwati dan sempat menjadi DPO Polda Jatim. Pemirsa, KRI Igusti Ngurah Rai mewakili Indonesia mengikuti Rim of the Pacific atau RIMPAC 2022, latihan maritim terbesar di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.